Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil alil adim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu hadir di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman, mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Ta'ala dan dikuatkan iman dan Islamnya kepada Allah Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohaninya. Yang hadir di channel Jamani dikala sakit, mudah-mudahan sembuh dari sakitnya. Yang hadir di Jamani mudah-mudahan diberkahi rezekinya, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Amin, Allahumma amin. Kali ini Jamani menghadirkan yaitu suatu perbandingan. Sebagaimana kita mendengar yaitu di media sosial yang ada permasalahan nasab yang tidak ada catatan atau manuskrip atau kitab yaitu yang sejamannya. Maka dari itu Jamani menelusuri sebagaimana perbandingan, melihat yaitu suatu sejarah kitab yaitu hadis sebagaimana berikut sejarahnya, yaitu 1 abad setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada suatu catatan atau tidak ada suatu manuskrip. Penulisan hadis dan baru dilakukan itu di saat itu di abad setelahnya, karena takut tercampur dengan yaitu Al-Qur'anul Karim. Apakah lalu itu berarti kitab hadis yang ditulis di abad-abad berikutnya adalah palsu dan tidak bisa dibenarkan? Maka jawabannya sebagaimana berikut. Penulisan hadis baru dilakukan pada abad kedua atau di abad kedua Hijriah, baru dikenal beberapa orang yaitu yang menghimpun dan yang menulis hadis tersebut, di antaranya yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraid yang berada di Mekah, kemudian Malik bin Anas atau Imam Malik, dan
Muhammad bin Ishaq yang berada di Madinah, Ar-Rabi bin Sabih, Sa'id bin Urubah, dan Hamad bin Salamah bin Dinar al-Basri di Basra, Sufyan Asy-Syari di Kufah, Ma'mar bin Rasid di Yaman, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i di Sam, Suriah, Abdullah bin al-Mubarak di Khurasan, yaitu Iran, Hasim bin Basri di Wasit, Irak, Jarir bin Abdul Hamid di Roy, yaitu Iran, dan Abdullah bin Wahab di Mesir. Menyusul kemudian yaitu muncul Imam Bukhari. Imam Bukhari yang lahir di Bukhara tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi, dan beliau wafat yaitu di Kartang, yaitu pada 1 Syawal tahun 256 Hijriah atau 1 September tahun 870 Masehi. Kitab Sahih Bukhari diakui sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, yaitu di atas muka bumi ini dilanjutkan kitab yaitu Jami Sahih Imam Muslim. Setelah dibukukan kitab hadis Bukhari dan Muslim, ternyata masih ada hadis sahih sesuai standar ilmu hadis, yaitu ilmu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dirangkum dalam yaitu Mustadrak oleh Imam Hakim. Apakah itu tidak boleh disebut kumpulan sahih karena tidak ada dan tidak ditulis di zaman Imam Bukhari Muslim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sebagaimana buat wawasan panduan bagi kita semua untuk suatu perbandingan. Sebagaimana yang sedang viral, yaitu permasalahan nasab yang konon katanya ada yang mengatakan karena tidak tertulis yaitu kitab sejamannya. Tapi kalau kita mengerti, kita pikir secara mendetail, yang namanya nasab belum tentu tertulis di dalam kitab, tapi bisa terjadi sudah tertulis, yaitu oleh orang-orang ahli nasab, sebagaimana yang kita tidak mengetahui, bahkan bisa terjadi orang itu punya nasab, tapi belum mengajukan suatu nasab, atau tidak menceritakan nasab tersebut kepada ahli nasab. Atau bisa terjadi karena transportasi yang terlalu jauh, atau di saat itu
transportasinya terlalu jauh atau di pedalaman atau yang lainnya, jarak yang ditempuh jauh, bahkan sampai-sampai kurang informasi daripada orang tersebut yang harus dicatat oleh orang-orang ahli nasab. Inilah sekilas bagaimana dari Jamani mudah-mudahan menjadikan suatu kemanfaatan bagi kita semua, dan kita semua harus hati-hati di zaman sekarang, yaitu media sosial. Harus dicermati apa isi daripada media sosial supaya kita itu terselamatkan karena apa? Kehati-hatian kita. Pak, insya Allah kalau kita hati-hati maka kita akan selamat fi dini wad dunya wal akhirah. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.